Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita di bab 3 transformasi. Yang akan kita bahas adalah materi tentang rotasi atau perputaran. Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Pusat rotasi yang akan kita bahas adalah pusat 0,0. Searah jarum jam, maka sudut nanti bernilai negatif. Berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya nanti akan bernilai positif. Nah, perhatikan gambar berikut. Segitiga ABC, ini gambar awal, akan dirotasikan sebesar 90, 180, 270, dan 360 derajat. Nah, perhatikan. Yang pertama akan kita rotasikan searah jarum jam. Maka segitiga ABC ketika dirotasikan searah jarum jam, bayangannya adalah A3, B3, dan C3. Ini besarnya adalah negatif 90 derajat. Segitiga ABC ketika dirotasikan sebesar negatif 180 derajat, maka bayangannya adalah A4, B4, dan C4. Nah, segitiga ABC ketika dirotasikan sebesar negatif 270 derajat, maka bayangannya adalah A2, B2, dan C2. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ketika dirotasikan sebesar negatif 360 derajat, maka kembali gambarnya seperti semula. Oke. Bagaimana kalau dirotasikan berlawanan arah jarum jam? Maka besar sudutnya bernilai positif. Yang pertama, gambar yang segitiga ABC dirotasikan sebesar positif 90 derajat sehingga bayangannya adalah A2, B2, dan C2. Gambarnya seperti ini. Ketika segitiga ABC dirotasikan sebesar positif 180 derajat, maka bayangannya adalah A4, B4, dan C4. Selanjutnya, ketika segitiga ABC dirotasikan sebesar positif 270, maka bayangannya adalah A3, B3, C3. Dan selanjutnya, ketika segitiga ABC dirotasikan sebesar positif 360 derajat, maka gambarnya kembali seperti semula. Oke. Nah, dari ilustrasi ini kita dapat menuliskan rumus untuk mencari nilai bayangan suatu titik ketika dirotasikan. Berikut tabelnya. Misalnya ada titik A, X, Y akan dirotasikan dengan sudut rotasi, maka bayangannya seperti apa? Oke. Titik A dirotasikan dengan sudut positif 90 derajat, maka bayangannya adalah min Y, X. Titik A dirotasikan dengan besar sudut negatif 90 derajat, maka bayangannya adalah min Y, min X. Titik A dirotasikan sebesar positif 180 derajat, maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Titik A dirotasikan dengan besar sudut negatif 180 derajat, maka bayangannya adalah min X, min Y. Titik A dirotasikan dengan besar sudut positif 270 derajat, maka bayangannya adalah Y, min X. Terakhir, titik A
dirotasikan dengan besar sudut negatif 270 derajat. Maka bayangannya adalah min Y, X. Nah, kalau kita perhatikan dengan teliti, ternyata hasil bayangan titik A atau A absen ini memiliki hasil yang sama. Oke, yang pertama, ternyata bayangan dari positif 90 derajat dan negatif 270 derajat memiliki hasil bayangan yang sama. Selanjutnya, negatif 90 derajat dengan positif 270 derajat memiliki hasil yang sama. Dan yang terakhir, positif 180 derajat dan negatif 180 derajat memiliki bayangan yang sama. Oke, jadi nanti kita akan menggunakan rumus-rumus yang ada di tabel. Kita tinggal mengingat berapa besar sudut dan bayangannya, rumus bayangannya ini, sehingga dengan mudah kita bisa menyelesaikan soal-soalnya. Oke, agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, titik A min 3,2 jika dirotasikan terhadap sudut 90 derajat dengan pusat rotasi 0,0, koordinat titik A adalah titik A, X, Y dirotasikan sebesar 90 derajat. Bayangannya adalah min Y, X. Maka titik A, X-nya min 3, Y-nya 2, maka bayangannya menjadi A absen sama dengan min 2, min 3. Y-nya menjadi negatif, X-nya tidak berubah. Oke, selanjutnya titik B min 4,2 jika dirotasikan terhadap sudut 180 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Koordinat titik B absen adalah titik B, X, Y dirotasikan sebesar 180 derajat. B absen atau bayangannya adalah min X, min Y. Titik B adalah min 4,2 dirotasikan sebesar 180 derajat, maka di sini min 4 adalah nilai X, 2 adalah nilai Y, sehingga X-nya menjadi negatif, berarti min 4 dikali min hasilnya 4, Y-nya 2 dikali negatif berarti hasilnya min 2, sehingga B absennya adalah 4, min 2. Oke, contoh soal nomor 3. Titik C 2,1 jika dirotasikan terhadap sudut 270 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi 0,0. Koordinat titik C absen adalah, yang pertama, berlawanan arah, berarti sudutnya bernilai positif, berarti 270 ini sudutnya bernilai positif. Ingat, ketika berlawanan arah berarti sudutnya bernilai positif. Sehingga C, X, Y dirotasikan dengan besar sudut positif 270 derajat. Nilai C absennya adalah Y, min X. C 2,1 dirotasikan sebesar positif 270 derajat, sehingga bayangannya adalah, Y nya tidak berubah, berarti Y sama dengan 1, X nya menjadi min, X nya menjadi negatif, Y nya tidak berubah, sehingga C absennya adalah 1,
koma min 2. Ini nilai X, ini nilai Y. Oke, jangan dilupa. Nah, contoh soal yang terakhir. Titik D min 3,4 jika dirotasikan terhadap sudut 180 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi 0,0. Koordinat titik D absen adalah, nah kalau searah jarum jam berarti nilai atau besar sudutnya adalah negatif. Kalau searah adalah negatif, yang berlawanan arah adalah positif. Sehingga dx, y dirotasikan dengan sudut negatif 180 derajat, D absen bayangannya min x, min y. D min 3,4 dirotasikan dengan sudut negatif 180 derajat, nilai x-nya min 3, nilai y-nya 4, sehingga D absen min 3 kali min hasilnya 3, 4 dikali min hasilnya min 4, sehingga D absen atau bayangan D itu adalah 3, min 4. Tetap semangat belajar di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.